Halo warga YouTube, have a nice day. Dalam segmen Sekilas Ilmu kali ini, kita akan membahas 6 ciri manusia Indonesia menurut Mochtar Lubis. Seperti biasa, tentunya akan muncul sebuah pertanyaan. Memangnya siapa Mochtar Lubis? Dan kenapa beliau membuat ciri manusia Indonesia? Oleh sebab itu, mari kita jawab satu persatu. Mochtar Lubis merupakan seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia. Lahir di abad 20, tepatnya 7 Maret 1922 di Padang, Sumatera Barat. Beliau meninggal pada tanggal 2 Juli 2004 di Jakarta, di umurnya yang ke-82 tahun. Beliau memaparkan ciri manusia Indonesia yang kemudian dibukukan dari sebuah ceramahnya pada tanggal 6 April 1977 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Oleh sebab banyak pro dan kontra terhadap ceramahnya tersebut yang cukup kontroversial, maka dibuatkanlah buku yang di dalamnya terdapat tanggapan-tanggapan terkait asumsi dan pemikiran Mochtar Lubis. Ada yang kontra dan ada yang kontra banget. Tak heran jika ceramahnya banyak diperdebatkan, karena ciri manusia yang dimaksudkan di sini adalah sisi gelap atau buruknya. Setidaknya ada 6 ciri manusia menurut Mochtar Lubis, walaupun ada ciri lain yang dipaparkan olehnya. Tapi kali ini kita akan fokus saja pada 6 ciri tersebut. Sebelum kita mulai, rasanya saya harus menyampaikan bahwa jadikan ini sebagai pengetahuan saja. Kita boleh sangat tidak setuju dengan ciri-ciri yang dipaparkan oleh Mochtar Lubis tersebut. Sangat boleh. Karena beliau pun memaparkannya menurut subjektivitas individu, tidak didasarkan pada penelitian yang ilmiah. Dan kalau ya kita tidak setuju, tenang, bukan hanya kita saja. Di bukunya pun banyak tanggapan yang mengarah pada ketidaksetujuan dengan yang dipaparkan oleh Mochtar Lubis. Sebaliknya, kalau di antara kita ada yang sepakat, hal itu juga tidak jadi masalah. Karena sepakat dan tidak sepakat adalah hasil atau buah pemikiran dari individu itu sendiri. Kalau begitu, mari kita mulai saja. Yang pertama, hipokrit alias munafik. Ciri pertama dari manusia Indonesia yang cukup menonjol menurut Mochtar Lubis ialah hipokrit atau munafik. Hal ini sudah berlangsung sejak lama. Sejak mereka dipaksa oleh kekuatan dari luar, mereka menyembunyikan apa yang dirasakannya, sebab takut membawa bencana pada dirinya. Menurutnya, sistem feodal di Nusantara pada masa lalu membawa dampak terhadap hipokrisi ini, karena sistem tersebut meniadakan inisiatif dari rakyat. Beliau mencontohkan sikap hipokrit ini dengan salah satu yang tabu, yaitu seks. Di depan umum, Indonesia sangat mengecam kehidupan seks yang bebas dan terbuka. Namun kita juga tahu di sisi lain dibuka juga tempat pijat plus-plus, tempat prostitusi, dan dilindungi serta dijamin keamanannya. Sesuatu hal yang kontradiktif dan tak bisa diterima harusnya. Kemudian kalimat bahwa setiap orang sama di mata hukum dan apa yang terjadi sebenarnya, prakteknya ternyata kita bisa melihat bahwa banyak pencuri kecil yang masuk penjara dan pencuri besar bebas, ataupun kalau masuk sebentar saja di dalamnya. Sikap hipokrit ini sangat mengakar dan menyebabkan sikap ABS alias asal bapak senang, yang mana sikap ini tidak peduli benar atau salah. Mereka akan bilang, "Nji, Pak, sumuhun, Kang, ampun duli tuanku," dan lain sebagainya. Pada akhirnya sikap ini yang mendorong terjadinya pengkhianatan intelektual di negeri kita.
Yang kedua, segan dan enggan bertanggung jawab atas perbuatannya. Ciri kedua ini dapat dilihat dari kalimat "bukan saya", kata yang cukup populer di mulut manusia Indonesia. Atas suatu kesalahan atau kegagalan atau sesuatu yang tidak beres, biasanya atasan akan mengandalkan kalimat "bukan saya" dan melemparkan kesalahan pada bawahan dan begitu seterusnya. Namun, ada kalimat juga untuk menangkis itu, yakni "saya hanya melaksanakan perintah dari atasan". Siklus ini tentunya tidak sehat dan dapat berakibat fatal. Sebaliknya, jika ada sesuatu yang sukses dan berhasil, maka manusia Indonesia tidak akan sungkan untuk tampil paling depan dan mendapat tepuk tangan serta penghargaan. Yang ketiga, bersikap dan berperilaku feodal. Kita tentunya paham betul bahwasanya salah satu tujuan revolusi kemerdekaan Indonesia adalah untuk membebaskan manusia Indonesia dari sikap feodalis. Namun apa? Pada kenyataannya, bentuk-bentuk baru dari sikap tersebut makin berkembang dalam diri dan masyarakat Indonesia. Sikap-sikap ini bisa kita jumpai dalam susunan kepemimpinan organisasi-organisasi kenegaraan, di mana istri-istri dari pemimpin otomatis jadi ketua, dan itu bukan karena kecakapan atau kemampuan leadership-nya, dan bukan juga karena pengalamannya. Sikap feodal ini bisa juga dicontohkan dengan enggan dikritiknya orang-orang yang berkuasa. Padahal kekuasaan yang mereka dapatkan muaranya juga dari rakyat. Yang keempat, masih percaya tahayul. Manusia Indonesia masih banyak yang menghitung hari baik dan hari naas. Macam-macam tanda alam juga dipercaya. Misalnya, jika burung gagak terbang di atas rumah, bakal ada yang mati di dalam rumah. Pernah dengar mungkin? Atau kepercayaan bahwa manusia bisa menjelma menjadi binatang. Misalnya menjadi babi yang kemudian disebut babi ngepet, atau cindaku yang adalah manusia harimau. Atau kepercayaan pada jimat dan jampe. Untuk mengusir hantu, misalnya kita perlu bawang putih, garam, atau dan lain sebagainya. Hal itu sama dengan istilah pemberantasan korupsi atau kemakmuran yang merata dan adil, yakni tahayul. Yang kelima, artistik. Dari 6 ciri manusia menurut Mokhtar Lubis, artistik inilah yang mengarah pada sisi terang atau sedikit bagus. Menurutnya, oleh sebab manusia Indonesia lebih dekat kepada alam dan mengandalkan naluri serta perasaannya, maka hal itu membangkitkan dan mengembangkan daya artistiknya, serta tertuang dalam berbagai jenis seni dan kebudayaan. Musik, seni tari, folklore menunjukkan daya imajinasi yang sangat kaya dan subur, daya cipta yang luar biasa. Menurut Mokhtar Lubis, ini yang paling menarik dan mempesona, serta merupakan sumber tumpuan bagi hari depan manusia Indonesia. Yang keenam, berwatak lemah atau karakternya kurang kuat. Menurut Mokhtar Lubis, manusia Indonesia kurang kuat mempertahankan atau memperjuangkan keyakinannya. Mereka akan dengan mudah mengubah keyakinannya, apalagi dipaksa dengan alasan survive dalam tanda kutip. Makanya kita dengan sangat mudah mendapati gejala pelacuran intelektual di Indonesia. Menurutmu bagaimana? Sekali lagi, saya akan membuat disclaimer ya. 6 ciri ini ialah subjektivitas dari Mokhtar Lubis mengenai pandangannya tentang manusia Indonesia. Kita boleh sangat tidak sepakat dengan hal tersebut. Boleh sangat. Kalau begitu,
Coba berikan argumenmu di kolom komentar. Terima kasih.